wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin khususan jami'il masyayikh ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah di hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa sekiranya yang agak pantas kita membalas Allah setelah Allah melayani kita dalam segala hal bentuk apapun? Sebab ketika kita bernafas, Allah yang menafaskan. Ketika kita melihat, juga Allah yang memperlihatkan. Ketika kita mendengar, juga Allah yang mendengarkan. Ketika kita makan, Allah pun yang kasih makan. Ketika makanan kita kunyah sampai ke perut, Allah pun yang melayaninya. Lalu apa yang pantas kita balas atas pelayanan Allah itu semua? Bapak Ibu, segala hal apapun yang katanya milikmu, jiwa raga, istri, suami, anak, harta benda, pangkat, jabatan apapun, tidak akan mampu kita berikan kepada Allah atas semua jasa-jasa Allah. Ini fakta. Justru banyak di antara manusia yang mengakui apa yang Allah sudah layani itu diakui dirinya sendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Padahal semua apa yang terjadi pada diri kita itu semata-mata atas pelayanan Allah. Hartaku, pangkatku, jabatanku, semua kita akui. Berarti selama ini bukan kita itu bersyukur kepada Allah, malah mengingkari.
umpama jenengan sing dadi Allah niku piye? Umpama jenengan dadi Allah, Allah dadi jenengan, kira-kira jenengan gak ngamuk-ngamuk, jelas ngamuk-ngamuk. Umpama jenengan itu menolong orang, asalnya orang itu dalam kesusahan, terus kita tolong, terus dia keluar adalah terus menjadi orang yang penak bahkan jaya. Umpama orang itu tidak mengucapkan terima kasih, terus jenengan yang merasa menolong bagaimana? Ayo, jelas hati kita akan marah-marah. Itu namanya kata peribahasa kacang lupa kulitnya, kok lonjarannya ini. Udah. Apa yang pantas, yang mestinya, padahal tidak bisa membandingi atas jasa Allah, agak pantas gitulah. Apa yang mestinya harus kita ucapkan terima kasih atau matur suwun? Apa bahasa matur suwun, bahasa syukur itu bagaimana? Apa cukup kita membaca alhamdulillah? Gak cukup. Allah sudah menegaskan dalam satu ayat, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau menyembah. Bahasa ngabdi atau menyembah itu janganlah kau fahami hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Enggak, semua waktu, detik per detik. Makanya kemarin saya katakan tentang ibadah. Ibadah itu ada macam dua, mahdhuf dan ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Keduanya ini harus Anda jadikan sebagai pengabdianmu terhadap Tuhanmu. Terus bagaimana caranya Anda ngabdi dengan benar, baik ketika ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, dan yang tidak murni jenengan itu makan, masak, minum, kerja, aktivitas apapun. Bagaimana caranya di situ akan menjadi nilai pengabdian? Akhirnya Allah turunkan ajaran supaya jenengan bisa ngabdi dengan benar. Terkait hal itu, maka bukalah dalam surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Dua ayat dari surat yang terakhir. Dua ayat yang terakhir dalam surat At-Taubah. Di situ saya kasih judul sampai di mana pedulinya Allah.
lewat Muhammad. Sampai mana pedulinya Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya untuk betul-betul bisa masuk nilai zona pengabdian yang benar. Cara Anda ngabdi pada Allah, nyembah pada Allah sebagai Tuhanmu itu waktu sholat, zakat, puasa, haji, dan di luar aktivitas itu bagaimana caranya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang terhadapmu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Kalanganmu sendiri ini kalau kita bicara manusia, berarti rasul itu dari unsur manusia kalangan. Nek jin ya jin, adalah duduk menungso gurune jin. Ini bahasa proses. Siapa yang dimaksud? Wa huwa ibnu Abdillah, yaitu kanjeng Nabi. Yes. Kalau ini diteruskan seorang rasul utusan Allah, siapa? Itulah sebagai penerus ajaran Rasulullah. Nah, itu dari kalanganmu sendiri. Berarti maksud kalanganmu sendiri orang Indonesia, berarti ini nanti yang diutus Allah ya orang Indonesia. Mengapa demikian? Harus kalangan sendiri. Dalam ayat lain Allah katakan supaya kau itu paham dari bahasanya yang disampaikan itu. Kita orang Indonesia, gak mungkin utusan yang datang itu dari kalangan orang Arab. Kita gak bisa bahasa Arab. Orang Arab ngomong ansitu wasma'u wa anti uruf, gak paham apa itu. Sama dibalik, orang Arab dibilangin coro bahasa Indonesia ya kowah-kowah kayak ketek ketulup. Iya, in anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Indonesia. Kalau hanya bisa bahasa Jawa, berarti untuk orang Jawa. Sekarang modern, Pak, ada istilah translate. Jawa diindonesiakan, Madura diindonesiakan, Bugis diindonesiakan, Dayak diindonesiakan, Palembang juga begitu. Nah, sekarang semua bahasa suku-suku kalau dengan bahasa Indonesia semua paham. Makanya saya sendiri akan mencoba berupaya untuk 100% dengan bahasa Indonesia sehingga bisa diterima oleh saudara-saudara saya yang di luar pulau Jawa. Begitu. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul utusan dari kalangan
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami Muhammad. Gimana? Beliau ketika menyampaikan dan mendakwahkan dinut tauhid, Pak, kisahnya itu memprihatinkan. Tidak hanya ditolak oleh kaum Quraisy, kaum Taif, intinya kaum Arab. Kita kalau melihat sejarah, dan juga tidak hanya ajaran Rasulullah dikatain sebagai ajaran yang menyesatkan. Mereka-mereka yang tidak mau menerima itu. Tidak hanya itu, bahkan siksaan terhadap beliau bertubi-tubi yang beliau rasakan. Tidak hanya itu, bahkan pengikutnya Rasulullah, para sahabat yang mengikuti, para umat yang mengikuti beliau, beliau intimidasi, beliau siksa. Azizun alaihi ma anittum, berat yang beliau rasakan. Kalau kami sendiri, sejarah kisah yang ku alami gak sebanding dengan apa yang dialami oleh baginda Rasul. Gak sebanding sama sekali. Kami sudah dipanggil anjing, dipanggil babi. Ajaranku, ajaran yang ku sampaikan, roti rasa tai, udah hanya begitu. Belum ada indikasi kontak fisik horizontal secara langsung, berarti tidak ada apa-apanya. Penderitaan yang Rasulullah terima pada saat itu dengan apa yang aku alami. Dulu beliau tidak ada onta, kuda, jalan kaki, Pak. Saya numpai roda 4, luput roda 4, roda 2. Lah iya dah. Jalan kaki kalau dari rumah ke sini. Makanya tadi itu ada jamaah yang guyon pada saya. Selamat pergi ke Kubuk Putih, Gus. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Entah nggak tahu tempatnya gimana. Ya udah. Bapak Ibu, penderitaan yang apa Rasulullah rasakan itu tidak sebanding dengan kita sebagai penerus yang kita terima. Gak sebanding. Artinya resiko apapun di hadapan Anda, di depan Anda nantinya ketika saat Anda ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan dinul haq di tengah keluarga atau di tengah umat, ingat toh, cukup pilih, tahu copili amin, sepel, nek dibanding dengan penderitaan yang Rasulullah terima pada saat itu. Jangan heran dalam satu kaum itu ada tokoh. Lewat tokoh itu
Rasulullah ini. Mereka menengarai ajaran apa di dalam dinut tauhid, dianggapnya itu keluar dari ajaran agama Islam. Padahal justru inilah kemurnian dalam satu agama Islam untuk penyempurnaan atau pembenaran pengabdian kita kepada Tuhan yang selama ini melenceng jauh. Cara istilah sniper, bidik itu menembak nggak pernah kena. Allahu Akbar. Lah kok ning atani dia dalam hati kita grewel wong wedok, grewel wong lanang. Tahu grewel nggih? Muncul gambar-gambar selain Allah. Pekerjaan, teman, atau yang lainnya. Yang belum nikah kapan Gusti aku undang oleh bojo. Nek pacare mulih ngono kapan ndang balik. Sebab apa seperti ini? Sebab hati kita tidak mau terima dinut tauhid. Ini persoalannya. Kita tidak cukup menerima saja, tetapi harus mengamalkan isi maksud di dalam dinut tauhid itu. Barulah ada perubahan di dalam diri kita tentang pengabdian kepada Allah. Jadi ngabdi itu tidak hanya di ibadah mahdhuf, tapi juga ghairu mahdhuf. Sebab Gusti Allah itu tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di tempat ketika kita mentasarufkan harta ini berupa zakat, tidak hanya di Mekah sana haji, tidak. Ingat, dimanapun kau berada, di situ juga ada Allah. Di WC apa ada Gus Allah? Misalnya takon ngono. Tergantung hatimu. Nek hatimu syariat tok ya isine setan. Nek hatimu wis nang hakikat, mesti semuanya itu Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kuwi nek arep mlebu jeding, masuk kamar mandi, masuk WC, maca doa, yang doa ini kau akan dijauhkan dari pengeridunya setan di dalam WC. Berarti yang di WC ku setan tumpuk-tumpuk, Bu. Gak cukup gone sungli-sunglian. Ada yang di kuping jenengan, di mata, di kepala, nyantol-nyantol. Terserah kau beriman yang bagaimana. Iman adanya Allah atau iman adanya selain. Monggo, silakan. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu, guru-guru kita itu, olehnya beliau itu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya, menginginkan supaya kau beriman, imanmu benar.
menginginkan bagi kamu sekalian sebagai umat supaya selamat. Menginginkan supaya Anda ini loh terhadap Allah itu biar ada apa ya, syukuri loh, ada rasa syukurnya lewat pengabdianmu yang benar. Pengabdian sing benar itu Bu, dikala Anda melakukan apapun dalam dirimu telah lepas keakuanmu. Kalau itu sudah terlepas iman selain Allah yang segalanya, maka akan muncul dengan sendirinya keakuan Allah yang segalanya. Itu pengabdian yang benar itu di situ. Sikait isok sholat diluk ngono, waduh, cangkeme iku nyawalane wong sing gak sholat. Lah kuwi sapa masjid sik wingi ae ngelokno wong gak sholat iki piye? Lho bahasa Jawa iki Bang ya. Kita baru-baru melakukan sholat secara fisik aja, rohaniah belum, kita berani menghina orang yang secara fisik dia belum melakukan sholat. Mbok yo jangan begitu. Kayak bener-bener dewe. Kayak bener-bener sendiri ya. Neraka kamu nanti. Lawang orang lain ditenteni neraka. Padahal nerakanya dibawa sendiri, nggak terasa kita. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, baik dunia lebih-lebih akhirat. Dan beliau sangat penyayang dan penyantun terhadap kita sebagai umatnya. Sampai disebut sebagai umat. Itu hubungan paling dekat. Kalau kita menengok di dalam kitab Ihya kemarin, guru iku nganggep santri iku anake. Berarti kan hubungan paling dekat toh Pak Bu antara orang tua dengan anak. Raufur Rahim, kasih sayang penyantun. Bentuknya apa? Rela dia menderita, dicaci, dimaki, bahkan dikatakan sesat oleh orang lain demi kita sebagai pengikutnya yang semata-mata biar selamat dunia akhirat. Iku konteks dengan bahasa dohiriyah, bahasa syariat. Konteks bahasa hakikat, beliau tidak mengenal waktu dan tempat. Selama beliau itu ada waktu untuk menyampaikan, pasti beliau sampaikan. Waktu demi waktu dicurahkan untuk kepentingan umat. Soroyo opo bengi enak-enak kelon, beliau keloyongan menyampaikan ajaran-ajaran ini. Semata-mata supaya imanmu betul-betul menjadi iman yang ihsan. Pengabdianmu kepada Allah
yang asalnya itu masih melenceng jauh dari koordinat, biar 100% benar di mata Allah. Jadi bentuk kasih sayang beliau terhadap kita, dia mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan keluarga atau pribadi. Fa in tawallau, apa yang terjadi? Fa in tawallau, mongko tatkalani nolak alias mengu mereka dari sisimu Muhammad. Fa in tawalau, maka jika mereka berpaling dari keimanan atau berpaling dari ajaranmu Muhammad, fakul, mongko cukup katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Katakan Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan yang kusembah kecuali Dia. Artinya, jikalau kaum umat ini menolak ajaran dinut tauhid ini, cukup kamu lurus aja beriman, menyembah, ngabdi hanya pada Dia. Dia siapa? Dia ana yang ada di dalam hatimu. Cukup Dia saja. Fakul mongko ngucapo sira Muhammad hasbiya, cukup sopo Allahu Gusti Allah iku la ilaha illa huwa, ora ono pangeran yang kusembah kejaba huwa illa huwa, kejaba Dia. Dia bahasa coba. Tapi kalau ini diterjemahkan, Dia diganti anta atau ana, itu nggak usah disebut. Yes, keakuan Allah itulah yang harus kau konsekuensikan. Artinya segala hal apapun, iki tumindaknya, iki prakteknya, segala hal tindakan apapun, hatimu harus lepaskan diri yang merasa melakukan. Dengan begitu akan muncul keakuannya Allah. Inilah maksudnya la ilaha illa huwa, itu di situ. Alaihi, ku tetep ingatase Allah, tawakaltu, istah pasrah siro, pasrah sopo ingsun Muhammad. Hanya kepada Allah aku uskan. Jadi apa yang timbul dan muncul di dalam kaum yang menolak, serahkan pada Allah. Anda jangan memaksakan kehendak supaya mereka beriman dan mengikuti jenengan, jangan. Sebab ingat, tugasmu hanya menyampaikan saja, tidak ada yang lain. Hak untuk memaksakan diri supaya beriman, percaya terhadap apa yang kau sampaikan, itu tidak ada tugas dalam dirimu. Tugasmu hanya ini lakum minhu nadhirum mubin, menyampaikan, mengingatkan, menasehati, memperingatkan. Udah cukup itu aja. Jangan susah-susah. Makanya jangan pisan-pisan sampai WA saya, Gus, iki bagaimana anak istriku menentang. Kayak gak ngaji ya. Gitu ayati. Wis gak usah takok iku. Jawab
jawabannya sekarang. Iku dudu urusamu, bos. Bukan. Tugasmu itu hanya nazir, memperingatkan, menyampaikan, sudah itu cukup. Terserah anak istrimu menolak atau tidak, ya sudah. Itu bukan hakmu dan itu pun juga bukan tugasmu. Gus, bagaimana caranya supaya anak saya dan istri atau suamiku itu bisa menerima dinul haq? Wis gak usah takon ngono maneh. Sebab carane Allah dhewe. Kuwi gak duwe cara. Caramu ini lakum minhu nadhirum mubin. Kuwi cuman nyampe notok. Ini le carane kuwi ngabdi. Udah. Wa huwa lan utawi Allah iku Rabbul Arsyil Azim, pangeran kang duweni kerajaan ars singgasana Al-Azim kang agung. Mungkin jenengan nek ngomong ars lak ndudin ndukur ya. Numpak pesawat, sing gak tau numpak pesawat, golek ono ars ndukur, ketemu apa gak? Sing yo apa si ars? Ternyata ares itu di dalam hatimu sendiri. Bahasa ares itu singgasana. Bahasa singgasana. Singgasana itu identik ambek kekuasaan. Artinya apa? Segala hal apapun yang berkenaan dengan sikon, di situ singgasananya Allah, arsnya Allah. Tinggal hatimu mengarah kemana. Gusti Allah ning ars lungguh kursi. Misalnya nggih, lho kursi ini sak digedene rek. Menisan ambek rokokan. Nah, enak kalau nunggu kursi jen di dhuwur kerajaan ambek cedat cedut ngono. Wis kaya Nabi Nabi Sulaiman. Iblis gak eruh mati Nabi Sulaiman, gak eruh. Iblis gak eruh apa maneh menungso. Gak ngerti matine kapan. Lah piye? Nggawa tongkat ngadep ya melek, lungguh melek. Sampai nek kepingin gak merem ya, gak iso merem gampang, melek terus. Ganjelen motomu iku ambek dhuwit apa ya apa, geneke tau terus engko lak gak turu ganjel. Nabi Sulaiman itu konangane kalau beliau itu sedo tongkate iki dipangan rayap jegluk rotoh lah ya. Loh, berarti mati ini kan sing tanda. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun tidak sebanding apa pelayanan Allah pada dirimu, ketika jenengan iki mengabdi kepada Allah, emper-empere lho Pak, ngono lho. Apa ya emper-empere? Wis lumayan lah ngono lho. Ngabdimu mung datang Allah secara hakikat itulah. Lewat ngarit abdi, lewat aktivitas apapun abdi yo. Nah disitulah gunakanlah waktu demi waktu sisa hidupmu supaya bermanfaat kepada Allah. Bagaimana? Ngabdi, dan ngabdi. Pun Bapak Ibu hadirin, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking Kendal nami Suwardi. Saderengipun dalam nyuwun pangapunten kok bilih anggen dalam nyuwun kersa kathah lepatipun tuwin mirangi tata krami wonten ngasanipun Yai. Mriki dalem badhe nyuwun pirsa mimuti ingkang dipun dawuhaken Allah inggih menika sepindah ora susah sira nyuwun marang ingsun Allah bakal tak paringi sing luwih akeh tinimbang karo sing nyuwun menika ingkang sepindah. Lajeng kalihipun Allah dawuh ud'uni astajib lakum punika ingkang mengkuwerdi kapurih parek dhateng Allah. Lajeng kaping tiganipun ya menika kapurih ngabdi dhateng Allah. Lajeng ing mriki ngemuti lan kegayutan kalian antukipun salat menika ingkang mengkuwerdi nggih menika panyuwunan kalian muji dhateng Allah. Lah ingkang dalem napa saking napa kijabipun manah tuwin kebodhanipun dalem menika dalem badhe nyuwun pirsa antuk ingkang antuke anggen nyikapi perkawis menika. Kula kinten saking dalem namung punika Yai mbok bilih anggen dalem matur kathah klepatipun dalem badhe nyuwun pangapunten ingkang tanpa umpami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah aku menyembah, dan juga hanya kepadamu-lah aku minta pertolongan. Sing sapa wonge njaluk menyang aku, mongko tak bales atau tak wenehi luwih dari penjalukanipun. Iki maksudnya napa? Misale jenengan iki duweni masalah iku iso clear dengan nominal uang 1 miliar misalkan maksud daripada Anda hanya minta pada Allah, aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Iku yang bagaimana? Pemahaman hanya kepada Allah yang jenengan itu meminta itu yang bagaimana? Disebut meminta betul-betul pada Allah. Ini sebab tidak cukup jenengan pahami dari sisi syariat. Kalau sampai memahami hanya dari sisi syariat, bukan Allah yang sebenarnya. Tak ingatkan, bukan Allah yang sebenarnya hatimu meminta atau memohon, bukan. Mesti pada makhluk. Bentuknya apa? Selesainya satu masalah,
hatimu itu mengharapkan selesainya satu masalah. Masalah itu yo makhluk. Urusan Allah kan di lisanmu, tapi di hatimu makhluk isinya. Nggak bisa. Sehingga yang dimaksud hanya memohon pertolongan Allah itu ketika jenengan ngabdi dengan benar, itulah yang sudah kami jelaskan di depan tadi. Misalkan sampai ikuti masalah itu selesai clear apabila ada uang 1 miliar. Coba nyun sewu, jenengan sedina suwengi ambekan niku lho, regane iso sampean ukur 1 miliar? Boten saged. Siapa yang mau? Tidak boleh bernafas 1 hari 1 malam dikasih 1 miliar. Ada yang tahu? Ada yang mau? Gak ada. Artinya pemberian Allah lewat nafas itu, manakala kau ukur dengan rupiah, itu gak sebanding. Gak bisa. Gak bisa. Belum lagi pendengaranmu, belum lagi matamu melihat, lesanmu berucap. Lihatan di belakang sana, banyak uangnya seseorang itu tidak hanya miliaran, triliunan, dan itu tidak akan bermanfaat tak kala dia sudah mendekati satu masa di mana pasti itu datang, yaitu kematian. Bisa tak triliunan itu bisa menebus dan menolong dirinya dari kematian? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya jenengan itu koyo imlarat tapi soge. Di luar kelihatannya soge, sesungguhnya melarat deh. Sumpek terus duit. Hatinya sumpek. Takut kehilangan omset, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan bayi. Luar biasa. Yang asalnya dia kaya takut menjadi miskin. Jenengan walaupun tidurnya di atas tikar, ngorok-ngorok barang jenengan, ya. Ibu-ibu itu di pondok dengan seadanya, nyenyak. Nek wis tidur ya wis lali kabeh kok. Udah. Jadi sebetulnya sebelum makalah pertanyaan jenengan datang, secara realita sudah dinyatakan Allah. Bahkan Anda tidak minta itu dikasih. Bagaimana nasibnya orang yang punya uang miliaran tapi matanya buta? Gimana? Ora iso ndelok wong wedok ayu. Iya. Ora iso nontok putu anak iku bagaimana? Bagaimana mereka yang triliunan uangnya tapi ambeane napasi tinggal hari Senin dan Kamis? Nggak ada ukuran. Udah, itu yang pertama. Untuk yang kedua terkait masalah apa tadi? Dasku nek dikon mikir pertanyaan itu pecah, wani mikir kopi. Apa? Pengabdian. Apa? Yang kedua niku nganu oni astajib labum. Foto.
ud'uni astajib lakum, penyuwunan ingkang mengko werdi nika kan kapurip parek dhateng Allah. Dalam arti teng mriki ingkang dalem maksud niku nggih secara pribadi nika kula pengin cinta dhateng Allah, pengin parek dhateng Allah di atas segalanya. Oh, betul. Nika napa kapurih dipun kedah dipun suwun napa pun wis gak usah terus kita bingung Bapak. Perkara takarub dan percintaan pada Allah. Ya. Apakah itu harus kita minta? Menurut saya nggak usah. Sing penting Anda ada tindakan bagaimana caranya dekat dan bercinta pada Allah. Ya Allah, dekatkanlah aku padamu. Ketbayan is dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kan gitu Gusti Allah wis dawuh. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Lah wis kan bawa yen lah ya Allah, nyedok nang aku ya Allah. Dekatkanlah aku pada diri panjenengan. Ketbayan pun dekat. Cuman kita yang tidak merasa dekat. Cukup jenengan melaksanakan tindakan-tindakan bagaimana caranya dalam hati kita merasa kalau Allah itu dekat. Ngoten, gak usah ditunggu-tunggu, mboten usah. Apa tindakan supaya hati kita merasa bahwasanya Allah itu dekat? Ikuti petunjuk apa yang telah disampaikan Rasulullah tentang masalah definisi atau tarkib daripada ihsan. Habis iman terus ihsan. Rasulullah dawuh, ketika kau menyembah ngabdi baik di ibadah murni atau tidak murni, seakan-akan kau itu bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa, ya seakan-akan kau itu merasa selalu dilihat, berarti kembali kepada rasa. Rasa itu iman. Caranya sampai bisanya merasa mengimani bahwasanya Allah itu dekat, hidup dalam dirimu itu jangan kau akui hidupmu. Hidup pada dirimu sebagai sifat itulah mausufnya, yang disifati hidup itu adalah wujud Allah. Sehingga sering-seringlah Anda itu berzikir sir dan sirul asrar. Pun tindakannya hanya itu. Sering-seringlah kau mulai pagi sampai sore bahkan malam sibukkan hatimu berzikir sirul asrar dan didorong dengan zikir sir. Boten apa-apa. Hanya itu tindakan, gak usah Allahumma Allahumma idekno aku Gusti nang jenengan, nyedekon jenengan nang aku, ket piye. Pun itu yang kedua caranya. Terus yang ketiga apa tadi? Ada 3 pertanyaan kok. Tangi turu aku gimana yoan kok. Pengabdian. Oke. Kembali ke tema pengabdian. Jenengan harus tahu status jenengan. Ngabdi utawa buruh, nek cara mriki buruh. Kudu manut ambek sing ngongkon. Seberat apapun kita sebagai abdun,
ketika ngabdi gak oleh cerewet. Tahu cerewet? Gak oleh gampang protes. Disuruh ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan ngulon, berangkat. Kebanyakan kita disuruh ke barat, tapi ning ati ngroundel. Sapa sing gak iso ning ngene? Enak ngongkon tok, ora gelem nglakoni. Ana sing ngongkon-kongkon ngidul, dheweke ngalor. Pak, Bu, status kita itu la haula wala quwata. Kebanyakan protes itu gak baik. Lebih-lebih protesnya pada Allah. Lah iya, ketika kok gak ilang-ilang, panas bulian. Kapan nandur pariku? Manusia kebanyakan itu seperti itu. Orang melok tandang ning maidu. Apa bahasa maidu? Mencaci. Karena ngerasa notok nih. Coba Bu, jenengan masak dienak-enak. Jangan dienak-enak. Boso pake mangan. Nyun sewu. Boso dipangan, gak cocok ambek ati tumplek piringi. Rawang. Jenengan nelongso mboten Bu? Mesti nelongso. Akhirnya muncul kalimat, gano gunane aku tandang mulai jam 3 pagi sampai jam 6. Drotos nangis. Sendepel nang ngene pojokan. Ayo terus gak jantungan sampean ngene. Wong wedok cepet matek iku ngene iki. Biasanya ngoten niku. Aku dadi penyakit. Nelongso. Susah. Sama sebetulnya kita manusia itu dikasih rendeng gitu, kok rodok dawa, kata yang punya tambah. Oh curhat ini kelem terus iwake rugi. Enggak sing mancing iki lho kan galem. Meh 2 tahun kang gak mancing iki. Senare wis garing iku jelas iku. Ngamet iku san jelas iku ale. Terus jempok banyu balas. Iya bayan sampai jeblong. Walaupun munggah iwak sili ya, sing penting nyemplung. Wak epret aku. Pun itulah kita sebagai manusia. Kalau tidak ada pedoman tauhid, kita mesti maidu sini nang Allah. Bagaimana ini dikatakan ngabdi? Gak bisa. Intinya ini Pak, kalau jenengan menolak ajaran Allah yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, siapapun kita, mesti segala kondisi apapun maidu nang Allah. Maidu. Apalagi hal yang tidak cocok. Budal mulai trimone iwak petik oleh ya. Diposting pisang. Aduh. Dan itu juga pasti akan dihadapkan mereka-mereka yang hatinya menerima dinu tauhid. Cuman beda antaranya yang bitauhid dengan bila tauhid jadinya beda. Gak
bisa kita yang bila tauhid, artinya tidak mau menerima tauhid, beda banget. Meletakkan pengabdian pada Allah itu susah. Nah, kita mengabdi kepada Allah berarti atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah bentukmu taat kepada Rasul. Bentuk taatmu kepada Rasul jenengan iki ngabdi dengan yang sebenar-benarnya. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum